Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan menampilkan video dengan beberapa penjelasan mengenai sejarah pencatatan sipil. Oke, langsung saja. Pengertian pencatatan sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengertian pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Era Hindia Belanda. Pada awal abad 19, kota Batavia atau Jakarta mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, terutama di bidang pemerintahan kota. Gubernur Jenderal Daendels yang diangkat pada tahun 1807, pembangunan kota yang dilakukan oleh Daendels tidak terlepas kaitannya dengan upayanya mereorganisasi pemerintah kota, dan salah satu kegiatannya dalam membangun pemerintah kota termasuk penyelenggaraan pencatatan sipil yang pada waktu itu disebut dengan Burgerrijksstand atau BS. Penyelenggaraan BS pada waktu itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan negeri Belanda dan hanya berlaku bagi warga negara Belanda, Eropa, dan Amerika. Berdasarkan dokumen pencatatan sipil atau Burgerrijksstand yang tersimpan pada Arsip Nasional, terdapat beberapa dokumen, yakni Dopboek, Kerk atau gereja, Geboorte atau kelahiran, Trouwbrieven atau surat nikah, naturalisasi atau naturalisasi yang tercatat pada tahun 1623 sampai dengan tahun 1866. Adapun daerah atau kota asal dokumen tersebut adalah Batavia, Jawa, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Makassar, Ternate, Ambonia, Mester Cornelis, Bengkulen, Banjarmasin, Celebes, Gorontalo, Manado, dan Timor. Pencatatan oleh gereja pada era Hindia Belanda. Diperkirakan bahwa penyelenggaraan pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian telah dilaksanakan oleh para pendeta di gereja di Hindia Belanda sejalan dengan yang berlaku di Belanda pada kurun waktu tersebut dan terus berlangsung sampai dengan akhir abad ke-18 melalui Undang-Undang Kota Praja tahun 1792. Dan sejak tahun itu pendeta dilarang melakukan pendaftaran kembali. Kemudian, dengan demikian, penyelenggaraan pencatatan sipil di Batavia jika pelarangan terhadap para pendeta atau gereja juga diterapkan pada tahun 1792. Maka diperkirakan dokumen yang tersimpan pada kantor catatan sipil, yakni yang tertua pada tahun 1829 terdapat register akta catatan sipil antara tahun 1623 sampai dengan tahun 1792. Dan dokumen mulai tahun 1792 sampai dengan tahun 1828, yaitu periode Kota Praja. Kemudian yang selanjutnya bahwa gereja atau pendeta melaksanakan pencatatan sipil di Batavia dapat diketahui melalui monumen atau pahatan nama-nama pendeta yang melaksanakan tugas catatan sipil berada di dinding gedung Gereja Immanuel, yaitu di Jalan Pejambon atau Medan Merdeka Timur. Ordonansi pencatatan sipil pertama di era Hindia Belanda. Ordonansi pencatatan sipil yang pertama dibuat untuk daerah Hindia Belanda dilakukan pada tahun 1850 dengan ditetapkannya ordonansi catatan sipil bagi golongan Eropa di Hindia Belanda, yaitu reglemen tentang hal daftar pencatatan sipil bagi bangsa Eropa dan juga Indonesia asli bumi putra dan mereka yang dipersamakan dengan bangsa itu, yaitu bangsa Eropa. Mereka yang menundukkan diri menurut ketentuan perundang-undangan kepada seluruhnya dengan sukarela kepada hukum sipil atau perdata dan hukum dagang yang diterapkan bagi bangsa Eropa. Stadsblad tahun 1849 nomor 25.
Pembagian 3 golongan. Terbatasnya pelayanan catatan sipil adalah sejalan dengan politik pemerintahan Hindia Belanda yang membagi dan menggolongkan penduduk berdasarkan yang diatur dalam Regenering Regiment Zo in die Strategeling Nederlandse Onderdag van Niet-Nederlands, yang intinya mengelompokkan warga masyarakat Hindia Belanda dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra, dan kemudian membagi setiap golongan tersebut penduduk berlaku hukum yang berbeda. Perkembangan akhir abad 19 di Eropa. Pada akhir abad ke-19, perkembangan dunia, khususnya Eropa, mengalami perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang politik. Pengaruh paham liberal telah mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk lebih demokratis dan longgar, khususnya di negara-negara jajahannya. Di negeri Belanda sendiri, paham tersebut berkembang dan dikenal sebagai pemikiran politik etis. Perkembangan politik dalam negeri Belanda tersebut mendorongnya dihapusnya kulturstelsel dan semakin diperluas kesempatan kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk berkembang. Hal ini membawa pengaruh pula pada kegiatan pencatatan sipil. Jika tadinya pencatatan sipil itu hanya berlaku bagi bangsa Eropa, maka perkembangan selanjutnya mendorong diberinya kesempatan pelayanan catatan sipil bagi golongan-golongan lain. Pada awal abad ke-20, setelah kemerdekaan, diselenggarakan berdasarkan pada produk kolonial Belanda menyelenggarakan pencatatan sipil dengan membedakan pengaturannya berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan ras, yaitu Stadsblad 1849 bagi bangsa Eropa, Stadsblad 1917 bagi keturunan Tionghoa, Stadsblad 1920 bagi warga negara Indonesia asli, Stadsblad 1933 pada orang Indonesia Kristen. Era Jepang. Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 merubah peta kekuasaan sekutu termasuk Belanda di dalamnya terhadap wilayah jajahnya di Asia. Indonesia terpaksa ditinggalkan oleh Belanda karena menyerah kepada Jepang, dan pada sekitar Agustus 1942, Jepang mulai masuk di Indonesia dan menguasai pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak terdapat keterangan tentang penyelenggaraan pencatatan sipil, kecuali dalam daftar register akta catatan sipil pada masa itu atau tahun 1942 sampai tahun 1945. Diketahui bahwa nama Burger Liechtenstein diganti menjadi Cacah Jiwa dan lembaganya disebut Kantor Pencacah Jiwa. Adapun nomor dan penanggalan akta Kantor Pencacah Jiwa tersebut menggunakan tahun penanggalan Jepang. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan lembaga Burger Liechtenstein atau Kantor Pencacah Jiwa dilanjutkan kegiatannya dengan meneruskan apa yang dahulu dikerjakan oleh lembaga ini, termasuk namanya masih menggunakan Burger Liechtenstein. Selanjutnya, karena Belanda terus berupaya untuk merebut kembali negara Republik Indonesia dan masih menganggap bahwa wilayah Indonesia masih berada di bawah kekuasaannya, berbagai peraturan tentang catatan sipil masih dikeluarkan. Antara lain Stadsblad tahun 1945 nomor 14 tentang ketentuan pendaftaran perceraian yang dahulu ditetapkan 6 bulan setelah penetapan pengadilan negeri. Karena masalah hal tersebut sulit dilakukan, maka berdasarkan Stadsblad ini, keputusan perceraian yang dikeluarkan setelah tanggal 30 April 1941 masih dapat didaftarkan sampai pada batas waktu yang di kemudian hari akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal. Pada tahun 1941 hingga 1945, Belanda tidak menyelenggarakan pencatatan sipil dikarenakan situasinya yang tidak aman. Maka itu ia membuat peraturan-peraturan tambahan. Stadsblad tahun 1947 nomor 137, misalnya bahwa untuk kelahiran antara tanggal 10 Mei 1940 dan kemudian hari akan ditetapkan Gubernur Jenderal yang dahulu, dan lantaran peristiwa-peristiwa atau tak dapat didaftarkan menurut peraturan yang berlaku dalam suatu daftar catatan sipil, dapat didaftar setiap waktu apabila ibu anak tersebut sesudah tanggal 10 Mei 1940 mempunyai tempat kediaman yang ditunjuk oleh Direktur Justisisi.
Dengan demikian juga tentang perkawinan-perkawinan yang terjadi antara masa perang dimaksud, terhitung setelah tanggal 8 Desember 1941 dan sebelum waktu yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal yang dahulu melalui Statblad 1947 nomor 64 yang dianggap sah perkawinannya yang dilakukan berdasarkan agama maupun menurut hukum. Peraturan-peraturan tersebut penting sekali. Artinya sebagai penyimpangan dari ketentuan perkawinan sebelumnya yang harus diketahui oleh pegawai pada kantor catatan sipil. Bergejolaknya revolusi fisik menentang Belanda menyebabkan masalah-masalah pencatatan sipil tersebut pada waktu itu pun kurang mendapatkan perhatian. Hal ini sesuai dengan kondisi perkembangan pemerintah Kota Praja yang ada pada waktu itu. Oleh kantor catatan sipil Jakarta, satu daftar yang tetap dilaksanakan adalah daftar kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Statblad tahun 1946 nomor 137 yang dikenal dengan nama Daftar Kelahiran Luar Biasa atau KLB. KLB ini diberikan kepada penduduk Jakarta yang lahir antara kurun waktu 10 Mei 1941 sampai dengan Desember 1949. Sedangkan untuk daftar perkawinan dan perceraian, tidak terdapat daftar yang memberi petunjuk pernah dilaksanakan pada kantor catatan sipil Jakarta. Sebagaimana halnya dengan daftar untuk kelahiran, daftar kelahiran luar biasa tersebut tetap dibuka oleh kantor catatan sipil Jakarta dan dari data yang tersimpan, diperoleh bahwa mereka yang mendaftar tercatat terakhir pada tahun 1984. Informasi yang diperoleh penulis dari Ibu Khotijah Wasito menyebutkan BS diterjemahkan menjadi catatan sipil pada Kongres Bahasa Kedua di Medan pada tahun 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan dan setelahnya lahir Undang-Undang Dasar 1945, secara resmi berdiri pemerintahan peralihan Ibu Kota Republik Indonesia, yaitu Jakarta, dan wali kota pertamanya yaitu Suwirjo. Dan pada masa itu di Jakarta terdapat 2 kantor catatan sipil, yaitu yang pertama kantor catatan sipil Batavia dan yang kedua kantor catatan sipil Mr. Cornelis. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan pemerintahan kota Jakarta, Samsul Rizal memimpin Jakarta mulai 27 Juni 1951 sampai 1 November 1952. Kemudian diteruskan oleh Sudiro di tahun 1953 sampai 1960. Pada masa pemerintahan Wali Kota Sudiro pada menjelang tahun 1957, Kota Jakarta berubah status menjadi daerah istimewa khusus tingkat 1 dan dipimpin oleh seorang gubernur. Pada periode ini pula lah lembaga Berjelistan diganti namanya menjadi Kantor Catatan Sipil sebagai salah satu hasil dari Kongres Bahasa Kedua di Medan. Adapun tentang pegawai luar biasa pencatat sipil atau penandatanganan akta catatan sipil di Jakarta, sejak tahun 1829 sampai dengan 1942 dan 1945 sampai akhir revolusi fisik tahun 1949, penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia, BS masih dijabat oleh orang Belanda. Di antaranya adalah De Os Simon Petrus Marinas, Johannes Leonard Domingos, dan seorang Indonesia bernama Ahmad Badarudin. Tidak jelas apakah kedua orang disebut pertama itu adalah orang Belanda berwarga negara Belanda atau telah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi, nama mereka berdua tercatat menandatangani akta catatan sipil di Jakarta sampai dengan tahun 1953. Sedangkan sejak tahun 1954 sampai dengan 1960, penandatangan akta catatan sipil di Indonesia tercatat atas nama Gerik Michael Manuputi, Raden Mas Juhro, Tio Soichan. Nama-nama tersebut dapat mengungkapkan bahwa penyelenggaraan catatan sipil sesungguhnya masih dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda sampai tahun 1949, yakni sampai berakhirnya revolusi fisik melawan penjajah di Indonesia. Akan tetapi, bahwa 2 orang Belanda, yakni De Hoos Simon Petrus Marinas dan Johannes Leonard Domingos, masih melaksanakan tugasnya sebagai pegawai luar biasa catatan sipil di Jakarta sampai dengan tahun 1953. Ini menunjukkan
Fenomena yang menarik dari sisi penyerangan pemerintahan kota Jakarta yang sepertinya tidak sama dengan sisi politis berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia pada tahun 1949. Perkembangan selanjutnya berkenaan dengan perluasan kota Jakarta terjadi pada masa Gubernur Dr. Haji Sumarno Sastro Amijo. Tepatnya pada tahun 1960 sampai dengan 1964 dan 1965 sampai 1966 yang memangku 2 kali masa jabatan. Pada masa inilah, tepatnya tanggal 21 Agustus 1964, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta dinyatakan sebagai daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun pegawai luar biasa pencatat sipil yang tercatat antara kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 1980-an adalah Raden Prantiknyo, Abdurrahman, Haji Suwarta, dan Mince Meike Bolang. Berkenan dengan perluasan daerah khusus Ibu Kota Jakarta inilah, kemudian kantor catatan sipil di Jakarta menjadi satu, yaitu Kantor Catatan Sipil DCI Jakarta Raya. Sedangkan kantor catatan sipil Mr. Cornelis dihapuskan dan sebagian dari akte-akte catatan sipil yang ada diserahkan ke kantor catatan sipil DCI Jakarta dan sebagian lainnya diserahkan ke kantor catatan sipil Kabupaten Bekasi. Kepala kantor catatan sipil DCI Jakarta pertama yang dijabat oleh orang Indonesia setelah kemerdekaan adalah Bapak Pratikno. Penyelenggaraan catatan sipil pada waktu itu masih belum mengalami perubahan dan pengembangan. Sekalipun demikian, oleh pegawai kantor catatan sipil pada waktu itu, batas mengenai penggolongan penduduk dan warga negara yang dapat dilayani oleh kantor catatan sipil telah diperlonggar, khususnya bagi WNI asli dapat dilayani oleh kantor catatan sipil. Hanya saja, hal tersebut tidak didukung oleh ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya tidak tegas. Hanya kalangan tertentu saja yang umumnya adalah pegawai kota praja sendiri dan keluarganya yang mengurus akta catatan sipil. Sedangkan bagi warga masyarakat Eropa dan keluarganya, serta masyarakat keturunan Cina, pelayanan catatan sipil tetap diselenggarakan dan telah menjadi kebutuhan mereka yang penting. Untuk golongan Eropa, mereka dipersamakan hukumnya juga dengan bangsa Eropa dan disediakan beberapa macam akta catatan sipil. Ada daftar kelahiran, daftar perkawinan, daftar izin perkawinan, penceraian, dan juga daftar kematian. Untuk golongan Tionghoa dan Timur Asing, disediakan 5 macam daftar akta catatan sipil, yaitu daftar-daftar kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta daftar kematian. Pada perkembangannya, daftar-daftar kelahiran dibagi kembali dalam 2 daftar, yaitu yang pertama daftar umum. Daftar umum merupakan daftar untuk membuat segala kelahiran yang diberitahukan kepada pegawai catatan sipil dengan tak ada suatu pengakuan anak. Dan yang kedua, daftar istimewa. Daftar istimewa merupakan daftar untuk memuat segala akte yang pendaftarannya terlambat dan kemudian didaftarkan setelah mendapatkan penetapan tentang izin pengadilan negeri. Sedangkan untuk daftar kematian dibagi lagi dalam 2 daftar, yaitu yang pertama daftar umum, yaitu memuat segala kematian yang diberitahukan kepada pegawai catatan sipil, dan yang kedua daftar istimewa, yaitu daftar untuk memuat segala akte yang pendaftarannya terlambat dan kemudian didaftar setelah mendapatkan penetapan tentang izin pengadilan negeri. Untuk golongan Indonesia asli disediakan 2 macam daftar akta catatan sipil, yaitu daftar kelahiran dan daftar kematian. Sedangkan pembatasan terhadap daftar-daftar untuk golongan asli Indonesia ini pun pembatasannya sudah agak kabur atau tidak tegas lagi, seperti mengenai gelar kebangsawanan, pegawai negeri, dan ABRI. Untuk golongan Indonesia asli Nasrani disediakan 4 macam daftar akta catatan sipil. Yang pertama adalah daftar kelahiran, yang kedua daftar perkawinan, yang ketiga daftar perceraian, dan yang keempat daftar kematian. Demikian
Kenyataan penyelenggaraan catatan sipil telah dilaksanakan perubahan, khususnya mengenai pembatasan mereka yang dapat dilayani oleh kantor catatan sipil. Hanya saja belum tertampung dalam peraturan perundang-perundangan. Hal ini menunjukkan bahwa Statblad itu tidak cocok dengan negara kesatuan Indonesia yang merdeka, dan nanti akan kita lihat bahwa daftar tersebut diperluas lagi oleh kantor catatan sipil, khususnya daftar untuk pencatatan lahir. Selain daftar kelahiran luar biasa, dikeluarkan 3 daftar tambahan, yaitu daftar tambahan untuk proyek daerah atau yang biasa kita sebut PRODA, dan program pemerintahan pusat yang disebut sebagai program dispensasi akte kelahiran, dan daftar kelahiran terlambat. Untuk daftar kematian 1 daftar, yakni daftar dispensasi kematian, serta daftar untuk perkawinan, yaitu perkawinan khusus. Terjadinya perubahan politik yang mendasar di Indonesia sebagai akibat dari peristiwa pemberontakan G30 PKI pada tahun 65 yang berhasil ditumbangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka Indonesia memulai pemerintah Orde Baru dengan kepemimpinan Bapak Soeharto sebagai presidennya. Pemerintah Orde Baru tersebut membuka era baru pula dalam penyelenggaraan catatan sipil di Indonesia, yaitu melalui instruksi Presidium Kabinet Ampera nomor 31-IN-U-12-66. Penyelenggaraan catatan sipil dinyatakan terbuka untuk seluruh penduduk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Instruksi tersebut memberi landasan hukum sebagai jawaban kebutuhan pelayanan catatan sipil oleh masyarakat dan membawa pengaruh yang besar bagi arah kebijakan dan perkembangan pembangunan di bidang catatan sipil selanjutnya di Indonesia. Demikian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih.